menggunakan Alkitab TB2. Pembacaan kita pada saat ini saya menarik sebuah tema, tetap setia di tengah tekanan. Tetap setia di tengah tekanan. Tentu kata setia kita sudah seringkali mendengar, tidak asing lagi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Setia, bisa saja kita tetap setia dalam rumah tangga, bisa saja kita tetap setia dalam menjalankan tugas-tugas kita baik di kantor maupun di ladang. Bisa saja kita tetap setia dalam tugas dan pelayanan kita. Atau kita sebagai orang muda, bisa saja kita bilang setia dalam berpacaran. Tetapi yang dimaksud firman pada saat ini, setia di mana Daniel, dia tetap setia kepada Allah, yang dimana ia sudah dilemparkan pada gua singa. Dia sudah ada dalam, boleh bilang, tidak bisa selamat lagi. Tetapi dia tidak mengikuti Raja Persia. Tetapi ia masih mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan membebaskan dia. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus. Pada hari ini kita belajar dari kehidupan Daniel, seorang hamba Tuhan yang hidup di negeri asing. Namun ia tetap setia kepada Allah. Kesetiaan Daniel, ia diuji ketika ia harus memilih antara menaati perintah Raja Persia atau tetap setia berdoa kepada Allah. Namun apa yang Daniel pilih? Ia lebih memilih dibuangkan dalam gua singa. Dari situ Tuhan menunjukkan kuasa dan penyertaan-Nya. Sehingga dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita mungkin sering, bukan mungkin lagi, tapi realita, kita sering mengalami tekanan. Ada tekanan ekonomi, tekanan dalam pekerjaan kita, tekanan dalam keluarga kita, dalam studi kita, atau tekanan dalam pelayanan kita. Kadang kita bertanya-tanya, mengapa orang yang berbuat baik justru mengalami kesulitan? Mengapa orang yang berbuat baik justru mengalami kesulitan? Kita berpikir bahwa jika kita rajin beribadah dan melayani Tuhan, maka hidup kita akan selalu berjalan dengan baik-baik saja, tanpa melalui cobaan, tanpa melewati tekanan, tanpa melewati kesulitan. Namun kisah Daniel saat ini mengajarkan kita bahwa orang benar juga akan mendapatkan penderitaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat. Sehingga saat itu
Daniel hidup di Babel dan kemudian di bawah pemerintah Raja Darius. Ia dikenal sebagai orang yang bijaksana, jujur, dan bertanggung jawab. Karena itu, Raja sangat menghargai. Namun, keberhasilan Daniel menimbulkan iri hati para pejabat-pejabat lainnya yang bersama-sama dengan Daniel saat itu. Pada saat ini saya menarik 4 poin, yang dimana yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada keadaan. Yang kedua, kesetiaan sering mendatangkan tantangan. Poin yang ketiga, Tuhan menyertai orang yang setia. Dan yang terakhir, kesetiaan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada keadaan. Di sini ketika Daniel mengetahui bahwa surat larangan berdoa telah ditandatangan raja, ia tidak berhenti berdoa. Firman Tuhan berkata, Daniel tetap berlutut dan berdoa 3 kali sehari, seperti yang biasanya ia lakukan. Ketika melihat bahwa tidak mulai berdoa karena ada masalah, tetapi tidak. Daniel berdoa terus menerus, bahkan 3 kali sehari. Ia sudah memiliki doa yang teratur sebelum tantangan itu datang, sebelum masalah itu datang, sebelum ia dikucilkan. Imannya tetap teguh pada Allah. Namun, realita dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita sebagai manusia, ketika kita sudah ada dalam kesulitan, jika kita sudah menghadapi tantangan yang tidak bisa lagi kita selesaikan, disitulah baru kita datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah saya jalan. Tetapi saat kita berada dalam baik-baik saja, kita bersenang-senang tanpa dipersulitkan dengan apapun, saking bahagianya kita tidak ada masalah, di situ kita melupakan Tuhan. Terkadang kita mengabaikan Tuhan. Kadang kita lebih mengikuti keinginan kita, keinginan duniawi. Bisa saja kita mengabaikan beribadah karena harus mengerjakan hal-hal duniawi. Bisa saja kita berpikir bahwa ibadah bisa saja minggu depan, tapi ini saya tidak bisa tinggalkan. Hanya luangkan waktu berapa menit. Kalau hari Minggu begini baru 1 jam. Tapi kelalaian kita sering terjadi bahwa kita lebih mementingkan hal-hal duniawi.
tidak bisa-bisa lagi. Di situ baru kita datang dengan air mata bersungut-sungut kepada Tuhan. Atau kita sudah mengalami ekonomi yang sulit, atau masalah keluarga yang kita bingung caranya bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nanti datang satu orang bilang begini, ini kayaknya karena kamu tidak rajin ke gereja atau tidak rajin beribadah. Dari penderitaan itu kita merasa kita jauh dari Tuhan. Bukan karena iman kita sehingga kita datang beribadah, tidak. Tapi karena kita tidak mau merasakan kesakitan, karena kita tidak mau ada tantangan dalam kehidupan kita. Namun, Daniel saat ini mengajarkan kita bahwa hubungan dengan Tuhan harus dipelihara setiap hari. Bukan saat ada PKS, bukan saat ada syukuran, bukan saat beribadah pada hari Minggu saja. Tetapi peliharalah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salah satu contoh, seorang petani yang dimana tidak menunggu musim kemarau untuk menggali sumur. Ia menggali sumur ketika masih ada waktu. Ketika ia masih ada waktu dan tenaga. Ketika musim kemarau, sumur itu menjadi sumber kehidupan lagi. Demikian juga dengan doa. Jika kita membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, maka ketika dalam percobaan yang kita hadapi, tantangan yang datang, kita tetap kuat dan kita berhikmat mencari jalan keluar. Ketika rintangan persoalan tetap menghadang kita, kita tetap kuat tanpa menyerah. Bahwa kita percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Pada poin yang kedua, kesetiaan sering mendatangkan tantangan. Kesetiaan sering mendatangkan tantangan. Contoh kita sebagai anak muda dalam berpacaran, satu setia, tapi satu selingkuh. Disitulah tantangan ada pada kita, di mana Tuhan menguji iman kita atau perasaan kita. Disitulah Tuhan menguji perasaan kedua belah pihak. Jika mendatangkan orang ketiga, apakah perasaan mereka tetap sama dari awal jatuh cinta, ataukah adanya orang ketiga perasaan itu semakin memudar? Begitu pula juga dengan kita dalam rumah tangga. Kadang kesulitan datang melanda kita. Bisa saja ekonomi kita tidak terjamin. Kadang kita sebagai mama-mama
melebihi sang suami. Apa yang kita butuh tidak dipenuhi, tanggung jawab suami di mana? Atau makan sudah tidak ada. Hei, bagaimana sudah ini kita makan tidak ada? Anak-anak dong sulapa, tahu bapak buat apa sih? Seharusnya, walaupun Firman bilang suami mencari nafkah, tetapi kita sudah diikatkan dengan Firman. Kita sudah menjadi suami istri. Di situ ada kerjasama antara kita. Tidak ada yang bilang ini tugas suami, ini tugas istri. Tidak. Tapi kita kompromi kerjasama. Saling melengkapi. Kekurangan satu dengan satu. Di sini Daniel, karena Daniel menjadi pusat perhatian, adanya iri hati, dan para pejabat-pejabat saat itu mencari kesalahan Daniel. Namun mereka tidak menemukan kesalahan apapun dalam pekerjaan Daniel. Daniel adalah seorang pengawal yang jujur dan mampu bertanggung jawab atas tugas-tugas yang mereka emban. Namun dalam kehidupan kita, kadang hidup benar justru membuat kita tidak disukai oleh orang-orang sekitar kita. Menurut kita, orang yang jujur menghambat praktik orang yang tidak benar. Ketika kita melihat orang-orang yang rajin, kita berpikir bahwa dia rajin karena mencari hikmah. Kalau orang setia melayani, dianggap menonjolkan diri. Daniel juga memiliki hal yang sama. Ia difitnah dan dijebak. Ia difitnah dan dijebak sampai mereka membuang Daniel pada gua sih. Saya memberikan contoh pada dalam studi, jika di sebuah sekolah ada seorang siswa yang menolak untuk mencontek saat UAS, di situ teman-temannya pasti mengejek. Dia sok suci lah, dia sok pintar lah. Namun siswa itu tetap memilih untuk tidak contek. Dan pada akhirnya nilai keluar yang tidak contek ini nilainya rendah. Daripada teman-temannya yang mengajak dia contek, nilainya tinggi. Tetapi ia tidak merasa kecewa. Malahan dia bersyukur. Nilai yang ia dapat adalah nilai yang ia peroleh
tanpa kebohongan. Ia memiliki hati yang nurani. Bahkan walaupun nilainya tidak tinggi, malah yang contek ketakuan. Walaupun nilainya rendah, tetapi ia tetap mendapatkan penghargaan karena kejujuran yang ada padanya. Karena ia mempertahankan kebenaran dan ia tidak mudah diajak berbuat kebohongan. Karena dalam hidupnya ia tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kebenaran yang contek bisa tetap hidup. Karena ia tetap menghargai kesetiaan yang dipercaya. Poin yang ketiga, Tuhan menyertai orang yang setia. Tuhan menyertai orang yang setia. Kita melihat bahwa karena kesetiaan Daniel, yang dimana ia tetap berdoa, sehingga ia dihukum dan dilempar pada buah singa. Bayangkan Bapak Mama, jika kita ada di itu posisi, singa begitu banyak, lalu kita ditutup lagi, kita sendiri dengan singa-singa. Sama halnya juga Daniel. Betapa besar ketakutan yang ia rasakan. Ia berada di tempat yang gelap gulita, di tengah-tengah singa yang lapar. Secara kasat manusia, kita berpikir bahwa tidak ada harapan lagi untuk ia kembali. Atau kita ada di itu posisi, kita berpikir bahwa tidak ada harapan lagi untuk saya hidup, karena saya ada di tengah-tengah singa yang lapar. Namun di situ Tuhan mengutus malaikat-malaikat untuk menutup mulut singa-singa itu. Ketika esok paginya Raja Darius datang, dan ia heran melihat Daniel hidup dan dia tidak kenapa-kenapa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari masalah. Tetapi Tuhan menyertai kita dalam proses masalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita jika kita ada dalam kesulitan. Salah satu contoh seorang nelayan, ia menghadapi badai di laut. Di situ ia berdoa, meminta Tuhan hentikan badai tersebut. Namun pada
tidak langsung berhenti. Apa yang terjadi? Ia mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan perahunya sampai tiba pada pantai Venezuela. Ia diberikan hikmat sehingga ia mampu berpikir caranya bisa menyelamatkan diri daripada tersebut. Begitu pula dalam kehidupan kita, Tuhan memproses kita. Dalam masalah, jika kita berdoa, masalah itu tidak langsung punah begitu saja. Tetapi lewat proses, kita dibentuk. Dan Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memberikan kita hikmat. Sehingga kita dapat berpikir cara menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga kita berpikir bagaimana caranya saya mampu melewati masalah tersebut. Poin yang terakhir atau poin yang keempat, kesetiaan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Kesetiaan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Setelah melihat mujizat Tuhan, Raja Darius memuliakan Allah. Daniel. Kesetiaan Daniel bukan hanya menyelamatkan diri, tetapi juga membuat banyak orang mengenal kuasa Allah, mengenal betapa besar penyertaan Allah dalam kehidupan. Ketika kita tetap setia kepada Tuhan, keluarga kita melihat, orang-orang sekitar kita melihat. Ketika kita tetap jujur dalam pekerjaan, orang lain juga melihat. Diri kita juga bangga. Ketika kita tetap berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan di tengah kesulitan, orang lain dapat melihat iman kita, betapa besarnya iman kita kepada Tuhan. Melalui kehidupan kita muliakan nama Tuhan. Marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya masih setia berdoa setiap hari? Apakah saya tetap jujur ketika menghadapi godaan? Apakah saya tetap percaya kepada Tuhan saat menghadapi masalah? Dan apakah hidup saya menjadi kesaksian bagi orang lain? Renungkanlah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah Daniel ini mengajarkan kita 3 hal penting. Yang pertama, tetaplah setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Tetaplah setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Yang kedua, jangan takut
menghadapi tantangan karena hidup benar. Jangan takut menghadapi tantangan karena hidup benar. Poin yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memelihara orang yang setia kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang memelihara kesetiaan kepadanya. Jika hari ini kita melihat Daniel menghadapi buah singa, jika hari ini dalam kehidupan kita menghadapi masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, bahkan masalah dalam pelayanan, masalah dalam pekerjaan kita, ingatlah bahwa Tuhan yang menyertai Daniel adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita saat ini. Untuk itu, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, dan tetaplah setia, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya menghadapi sendirian. Kiranya firman memberkati Bapak Mama, saudara-saudari sekalian. Amin. Untuk mengaminkan kebenaran firman Tuhan, saya berikan kesempatan kepada vokal pemuda.